dengan maksud agar kompetensi-kompetensi yang telah ditetapkan dapat kita capai. Kompetensi utamanya adalah kita diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami ilmu pendidikan Islam dan menerapkannya, menjiwainya menjadi karakter pendidik Muslim. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada materi tentang metodenya atau pendekatan yang kita gunakan dalam mendidik anak didik kita. Kita sudah membahas bahwa pendidikan kita selenggarakan itu untuk siapa? Ya, subjek utamanya adalah peserta didik. Nah, peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran atau pendidikan itu diharapkan tercapai tujuannya. Tujuan itu kalau dibuat simpel itu perubahan perilaku. Jadi pendidikan itu mestinya mampu mengubah perilaku peserta didik. Kalau tidak ada perubahan perilaku berarti kita gagal. Jadi misalnya kita habis mengajar, tapi kok nggak ada perubahan perilaku pada peserta didik kita, maka berarti kita gagal untuk mencapai tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan. Nah, perubahan perilaku itu jadi peserta didik kita berubah perilakunya. Nah, sekarang kalau saya bertanya kepada kamu menjelaskan kepada murid kamu selama setengah jam misalnya, apa yang berubah? Apa yang berubah dari peserta didik? Coba cermati. Kalau kamu misalnya mengajar di kelas terus sudah setengah jam, coba amati apa yang berubah dari peserta didik kamu. Perilaku yang seperti apa yang kemudian berubah? Sepertinya nggak ada perubahan. Kayaknya nggak ada yang berbeda. Kamu nanti setelah mengikuti kuliah saya kayaknya juga perilakunya nggak ada perubahan. Nah, sekarang yang harus kamu mengerti, yang dimaksud perubahan perilaku itu tidak selalu perilaku yang berbentuk psikomotor. Nah, gitu ya. Jadi ada perilaku itu yang berperilaku kognitif, ada perilaku afektif, ada baru perilaku psikomotor. Yang kita bisa amati itu yang perilaku psikomotor. Tapi yang perilaku kognitif itu tidak bisa diamati secara serta-merta menggunakan indera penglihatan kita. Jadi kita kemudian menggunakan cara lain untuk melakukan pengamatan terhadap perubahan perilakunya. Jadi perubahan perilaku kognitif misalnya itu seperti peserta didik ketika awalnya belum tahu tentang satu tema terus menjadi tahu. Nah, itu berarti dia berubah perilakunya. Di situ perilaku yang berubah adalah perilaku kognitif. Jadi tidak selalu yang dimaksud perubahan perilaku itu adalah perubahan perilaku yang kasat mata nampak dari gerakan tubuhnya, tidak selalu begitu. Jadi yang dimaksud perubahan perilaku di sini adalah bisa berbentuk perubahan pengetahuan yang asalnya tidak tahu menjadi tahu, yang asalnya teorinya dia tidak kenal, akhirnya dia mengenal teori itu. Nah, berarti perubahan perilakunya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, dari tidak mampu menerapkan menjadi mampu menerapkan. Nah, itu adalah contoh perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku bisa dari segi aspek sikap. Awalnya kamu misalnya nggak percaya terhadap misalnya ya keunggulan
yang dimiliki umat Islam. Terus setelah belajar itu kemudian sadar, oh iya ternyata umat Islam itu punya keunggulan, pernah mengalami kemajuan. Nah itu berarti sikapnya mungkin sudah berubah. Yang awalnya nggak mendukung menjadi mendukung. Nah itu berarti kita telah terjadi perubahan dari perilaku peserta didik. Dari awalnya tidak setuju menjadi setuju, dari awalnya tidak sependapat menjadi sependapat. Nah itu kadang-kadang yang justru kadang lebih penting daripada perubahan perilaku fisik. Oke, nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mengubah perilaku peserta didik kita? Apa pendekatan yang bisa kita gunakan? Kita kemudian sekarang perlu mengenal pendekatan pembelajaran atau pendidikan. Kita mengenal ada yang namanya behaviorisme. Terus kemudian kita mengenal ada yang namanya kognitivisme dan ada yang namanya humanisme. Bagaimana kemudian pandangan behaviorisme terhadap upaya mengubah perilaku peserta didik kita? Menurut behaviorism, perilaku itu diubah ya dengan mengupayakan perilaku itu untuk dilakukan secara terus-menerus. Jadi mengubah perilaku itu dilakukan dengan membentuk perilakunya sendiri. Pembentukan perilaku pada pendekatan behaviorism itu seringkali menggunakan teori yang disebut dengan teori SR bond. SR bond. S itu stimulus, R itu respon, bond itu artinya ikatan ya. Ikatan antara stimulus dan respon. Seperti apa praktek kita melakukan teori SR bond ini? Stimulus, respon, bond, ikatan antara stimulus dan respon. Misalnya kamu sebagai seorang ibu menyampaikan ke anak kamu, Dek, ayo sholat, nanti tak kasih hadiah loh kalau mau sholat. Nah, hadiah itu apa? Di antara S dan R, hadiah itu apa? Stimulus. Jadi diberi rangsangan atau stimulus. Ayo, mau hadiah enggak? Kalau mau hadiah, ikut sholat dong. Nah, berarti perilaku sholat itu berupa respon. Jadi kita berikan stimulus agar anak didik kita itu memberi respon. Respon berupa perilaku yang kita harapkan. Perilaku yang diharapkan tadi itu apa? Sholat, gitu ya. Jadi anak yang awalnya perilakunya nggak sholat, terus kemudian diberi stimulus berupa hadiah, itu akhirnya dia mau melakukan sholat. Awalnya ketika ngomong itu sering ngomong jorok, terus dikasih stimulus berupa apa? Hukuman. Nah, stimulusnya itu bisa berupa hadiah, bisa berupa hukuman. Ayo ngomong itu lagi, ayah pukul loh ya. Nah, berarti pukulan ini, ancaman ini adalah stimulus, sehingga respon yang diharapkan itu kemudian terwujud berupa apa? Perilaku yang berubah dari yang suka berkata kotor menjadi tidak berkata kotor. Paham ya kira-kira ya? Jadi di sini ada
upaya mengubah perilaku anak didik dengan cara-cara membiasakan perilaku baik atau menghindari perilaku buruk, atau ya membiasakan untuk tidak berperilaku buruk. Maka kita mengenal ada kegiatan yang namanya pembiasaan. Sejak dari kecil kita itu tidak perlu kadang-kadang diberitahu orang tua, itu kadang orang tua nggak kasih tahu ini baik ini buruk, itu kadang-kadang nggak dijelaskan alasannya apa. Orang tua hanya memerintahkan ayo kamu melakukan ini, ayo kamu harus begini, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begini. Tapi anak-anak kecil itu tidak pernah diajarin, tidak pernah diberitahu, tidak pernah dijelaskan, ini kenapa kita melakukan ini. Jadi perilaku itu dibentuk bukan atas dasar pengetahuan dari anak didik itu. Anak didik itu kadang nggak tahu bahwa ini baik ini buruk, tapi karena orang tua menyuruh melakukan itu, ya anak didik itu akhirnya melakukan seperti yang diperintahkan orang tua. Nah, maka kemudian kita sudah sering mungkin mengamati, nanti coba diamati di rumah atau mungkin di sekolah, apa saja kegiatan yang kemudian digunakan oleh orang tua atau guru untuk membentuk perilaku peserta didik. Nah, itu berarti kalau ada proses-proses bagaimana SR, Cognitive Stimulus Response Bond, ada pembiasaan, ada hukuman, ada ganjaran atau hadiah, maka kita bisa simpulkan bahwa cara mengubah perilaku peserta didiknya menggunakan pendekatan behaviorisme. Paham ya? Nah, berbeda dengan behaviorisme, kognitivisme itu menganggap perilaku itu didrive, disetir, didorong, dikendalikan oleh otak, oleh pikirannya. Ketika kita sudah mikir bahwasanya yang baik itu A, maka kita akan melakukan A. Begitupun ketika kita mikir kalau yang baik itu B, maka kita melakukan B. Nah, itu berarti perilaku itu mestinya dibentuk melalui pikiran kita. Maka yang harus diubah terlebih dahulu itu apa? Pikiran, kognitif gitu. Jadi pandangan kognitivisme memandang bahwa untuk mengubah perilaku peserta didik, maka yang harus diubah itu adalah kognitif dari peserta didik itu. Jadi dia harus diberitahu, diberi penjelasan apa yang baik dan apa yang tidak baik, dan diharapkan ketika dia sudah meyakini yang baik itu, dia akan memilih untuk melakukan perbuatan baik sebagaimana nilai yang dianggap baik. Sebaliknya, dengan perilaku yang nilainya buruk, dia akan memilih untuk tidak melakukannya. Jadi perilaku yang ditampilkannya itu memang betul-betul didasari oleh kesadaran bahwa ini perilaku yang harus dipilih, ini perilaku yang tidak boleh dipilih. Nah, anak-anak kita itu biasanya nggak dibiasakan sejak dari kecil untuk untuk mengubah perilaku menggunakan nalarnya, menggunakan pikirannya. Berbeda dengan anak-anak di negara-negara maju ya. Mungkin kita bisa mengamati di TV ketika seorang anak melakukan perbuatan buruk itu, dia kemudian ditanya oleh orang tuanya, "Adik kenapa berbuat itu? Apa alasannya? Bukankah yang baik itu ini?" Dia diberi kesempatan untuk menjelaskan apapun yang dia maksudkan, dan kita juga menjelaskan apa yang harusnya dilakukan. Diskusinya itu dilakukan sejak dia masih kecil. Jadi karena itu kemudian pembentukan kognitifnya itu lebih awal daripada masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional biasanya kan anak itu nggak diberi kesempatan untuk ngomong, untuk menyampaikan pendapatnya kenapa melakukan A, melakukan B gitu.
biasanya udah langsung dijudge, dinilai. Oh ini baik, ini buruk. Gak boleh kamu melakukan buruk. Alasannya apa? Nggak ada pernah diskusi. Nah, itu. Nah kalau cara-cara kognitif itu mengubah perilaku itu ya harus dari kesadarannya. Anak ini harus diajak berpikir tentang perbuatan baik atau perbuatan buruk yang harusnya dipilih atau yang nggak dipilih, sehingga dia melakukannya itu atas dasar kesadaran sendiri, tidak atas dasar takut orang lain. Kalau misalkan anak didik kita sudah dibiasakan dibiasakan melakukan perbuatan tertentu tapi tidak dasari atas kesadaran. Manakala dia di lingkungan yang berbeda, tidak ada orang tua, tidak ada guru, maka perilakunya mungkin tidak akan sebagaimana yang diharapkan guru atau orang tua, karena nggak ada kesadaran. Nah, itu menurut kritiknya kognitivisme itu begitu. Jadi anak yang perilakunya dibentuk oleh behaviorism itu seringkali ketaatannya itu semu. Dia itu taat kalau ada orang tua, dia itu taat kalau ada guru. Kenapa? Ya karena dia tidak menyadari itu hal baik yang harus dilakukannya dan hal buruk yang harus dihindarinya. Dia nggak menyadari itu dan nggak memilih nilai itu. Tapi kalau sudah didiskusikan, sudah berdebat, sudah sampai kepada keyakinan yang mantap, oh ini loh memang pilihan yang harus dipilih, maka dimanapun dia berada, karena atas kesadarannya itu dia akan memilih perilaku yang dianggapnya baik itu. Oke, nah yang terakhir pendekatan humanisme. Humanisme itu memandang anak didik kita itu adalah manusia yang punya hati. Jadi kalau kita mau mengubah perilakunya, sentuh hatinya. Jadi kalau yang behaviorisme itu kan nggak perlu disentuh hatinya, nggak perlu diajak mikir tentang perilaku baik atau buruk. Terus pokoknya harus dibiasakan ini perilaku ini. Itu kalau behaviorisme. Kalau kognitivisme ya harus diajak mikir ini baik atau buruk. Nah, dia kan nanti perilakunya itu disetir oleh pikirannya. Jadi dia harus paham baik buruknya perilaku ini dan memilih sesuai dengan pilihan perilaku baik. Nah, yang humanisme enggak. Humanisme orang itu perilakunya memang dibentuk, disetir oleh hatinya. Makanya perasaan, emosi, sikap, kolbun, nah ini pendekatan kolbun ya, itu harusnya dilatih sedemikian rupa. Orang yang awalnya melihat, misalnya ya, melihat orang lain sengsara itu kayaknya nggak punya perasaan apa-apa, tapi kemudian kita ajak untuk misalkan menyelami bagaimana sakitnya, pilunya orang-orang yang kena musibah dan sebagainya, maka dia akan bisa bersikap empati. Jadi empatinya kemudian tumbuh. Kalau sudah punya empati, maka akan berlanjut ke simpati, mau menolong, mau misalnya membantu orang lain. Karena memang sudah muncul sikap empati dan simpati tadi. Nah, karena itu kemudian perilaku anak yang sudah dilatih perasaannya, emosinya itu menjadi lebih santun, lebih halus, tidak mudah menyakiti orang lain, perilakunya dijaga betul, omongannya juga dijaga betul untuk tidak menyakiti orang lain, karena dia tahu merasakan bagaimana sakitnya atau sedihnya ketika ada orang lain menyakiti hatinya. Dia kemudian dia juga tidak ingin melakukan hal yang sama kepada orang lain. Nah, itu adalah
pendekatan kolbun atau yang dikenal dengan humanisme. Bagaimana dengan Islam? Nah, kalau kita paham beberapa dalil Al-Quran maupun hadis, kita bisa tahu bahwasanya semua pendekatan-pendekatan itu ada sih dalam Islam itu. Contohnya behaviorisme. Ada nggak yang bisa memberikan contoh behaviorisme dalam Islam itu dicontohkan seperti apa? Ada nggak hadis Nabi yang memberi penjelasan tentang itu? Contoh-contohnya, bahwasanya perilaku anak itu harus dibentuk, harus dibiasakan, bahkan bila perlu juga diberi hukuman gitu, kalau tidak melakukannya. Apa contohnya? Nah, ada hadis Nabi, perintahkan anakmu untuk sholat manakala dia sudah umur 7 tahun, dan ketika dia sudah umur 10 tahun tidak melakukan sholat, maka pukullah. Nah, berarti diberi hukuman. Jadi anak yang belum melakukan sholat di usia 10 tahun boleh diberi hukuman. Hukumannya dipukul, tapi ya yang ringan-ringan aja, jangan yang sampai. Nah, itu ada dalilnya dalam hadis Nabi Muhammad, itu ada. Berarti ini hadis mendukung behaviorisme. Bisa dilakukan SR bond. Nah, berarti ada stimulus respon bond yang diajarkan. Tapi kognitivisme juga banyak. Anjuran memberikan taklim, memberikan ilmu itu banyak sekali. Nah, itu untuk apa ya? Agar anak didik kita itu memahami yang baik dan yang buruk. Dan kita mengenal istilah dalam fikih itu apa? Mumayyiz. Tahu mumayyiz? Anak yang mumayyiz. Anak yang mumayyiz itu anak yang seperti apa? Anak yang sudah bisa membedakan baik dan buruk. Nah, itu sebutan untuk anak yang mumayyiz, walaupun belum tentu dia itu sudah balik, belum tentu. Karena itu dorong anak itu mumayyiznya itu lebih awal. Ya, dengan memberikan ilmu pengetahuan tadi itu, mengkaji akhlakul karimah yang baik seperti apa, yang nggak baik seperti apa. Sudah ada penjelasannya sejak dini, sudah ada pengajarannya sejak dini. Nah, itu artinya apa? Itu artinya mengupayakan peserta didik mumayyiznya itu lebih awal. Nah, berarti kan dalil dalam Islam tentang kognitivisme itu juga banyak. Yang humanisme juga tidak kalah banyak. Rasulullah itu dikenal lemah lembut, sayang sama anak kecil, sayang sama para sahabat dan sebagainya. Kerasnya Rasulullah itu kan ketika peperangan. Tapi kalau tidak ada perangan, Rasulullah itu sangat humanis, sangat lembut, sangat sayang dengan umatnya, sehingga ada ayat Al-Quran itu yang menjelaskan, yang sering kamu baca, misalnya qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, itu Al-Quran menjelaskan bahwasanya telah datang pada kamu semua umat manusia atau umat Islam orang Rasul yang haris, yang sangat penyayang terhadap umatnya. Nah, betapa Rasulullah disanjung, dipuji oleh Allah karena memang perilakunya yang sangat mulia. Nah, itu seringkali banyak yang menyimpulkan bahwasanya keberhasilan Rasulullah berdakwah itu ya karena sikap lemah lembutnya itu. Berarti pendekatan kulturnya, humanisnya, pendekatan humanisme. Nah, itu adalah pendekatan yang bisa dipilih untuk mengubah perilaku peserta didik. Yang mana Pak yang unggul? Ya, sebetulnya masing-masing itu dibutuhkan. Konteksnya itu yang menentukan. Kita kalau misalnya menggunakan behaviorisme itu yang paling tepat saat bagaimana sih? Atau yang humanisme itu saat bagaimana? Nah, itu nanti kamu harus memahami itu, sehingga pendekatan yang kamu gunakan itu pendekatan yang tepat untuk dapat
mengubah perilaku peserta